ada kelalaian, pengabaian terhadap peringatan yang diberikan oleh BMKG. Nah, kita kembali pada penyebab banjir bandang yang akhirnya ada aliran kayu gelondongan yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu bahkan. Itu yang menyebabkan semakin parahnya kerusakan di desa-desa, jembatan, infrastruktur semuanya rusak karena adanya terjangan kayu-kayu gelondongan yang dibawa oleh arus sungai yang sangat besar ditambah lumpur-lumpur. Sekali lagi saya katakan, rusaknya daerah aliran sungai atau das itu menjadi penyebab dan terjadinya deforestasi hutan. Nah, orang sekarang berpikir deforestasi hutan itu sebabnya oleh siapa? Akhirnya mengatakan pembalakan liar dan sebagainya. Yang dipersalahkan justru pihak-pihak yang mungkin tidak tepat untuk dipersalahkan. Contohnya pengusaha hak pengusahaan hutan HPH misalkan. HPH itu sudah menerapkan tebang pilih atau hutan lestari. Nanti saya akan jelaskan seperti apa. Tapi akan sangat berbeda yang dilakukan oleh alih fungsi lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit. Ini problemnya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Masih terkait dengan bencana Sumatera. Saat ini sedang proses tanggap darurat. Kita mendukung semua upaya dari pemerintah maupun dari masyarakat untuk memberikan kontribusi terhadap proses tanggap darurat yang menurut saya tidak kalah pentingnya. Satu hal yang ingin saya sarankan sebenarnya secara singkat bahwa kalaupun pemerintah negara, presiden tidak berkenan atau tidak kunjung menaikkan status bencana Sumatera menjadi bencana nasional, setidaknya pemerintah membentuk badan seperti BRR dulu. BRR itu Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh pasca tsunami. Waktu itu dipimpin oleh Bapak Kuntoro Mangkusubroto dan ada Sudirman Said dan sebagainya. Harus ada badan khusus sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi di 3 pulau itu bisa dilakukan secara satu komando, terarah, dan pendanaannya juga terarah dan desainnya pun juga terarah, terencana dengan baik, tereksekusi dengan baik. Itu saran saya. Nah, saya tidak membahas masalah pasca bencana. Yang kita bahas adalah saat ini berkembang di masyarakat. Apa penyebab bencana banjir longsor yang akhirnya menimbulkan korban 1000 lebih, 900 sekian meninggal dan masih ada 500 yang hilang dan sekian rumah hancur, jembatan, jutaan orang terdampak. Ada simpang siur, bahkan di pemerintah maupun DPR tidak memberikan alasan pembenaran yang baik mengapa ini terjadi. Yang jelas satu hal adalah das daerah aliran sungai di hulu rusak parah. Terjadi deforestasi, itu hal yang harus kita akui. Pertanyaannya mengapa terjadi deforestasi? Mengapa terjadi kerusakan di hulu sungai atau daerah aliran sungai? Nah, tapi sebelumnya saya harus menyampaikan terlebih dahulu ketidaksigapan pemerintah pusat maupun daerah mengantisipasi dan memitigasi terjadinya bencana yang akan terjadi. Padahal Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) sudah memberikan peringatan dini. Early warning system dari BMKG sudah dilakukan jauh-jauh hari, bahkan awal November akan terjadinya siklon yang namanya Senyar ini terjadi di Sumatera bagian utara. 8 hari sebelumnya juga sudah dilakukan. Namun kelihatannya pemerintah gagap untuk menyiapkan dan memitigasi
akan terjadinya bencana. Harus kita akui, ada pembiaran, ada pengabaian dari negara, pemerintah pusat maupun daerah terhadap peringatan yang diberikan oleh BMKG. Kalau peringatan dari BMKG itu ditindaklanjuti, kemudian ada mitigasi bencana, ada persiapan dan sebagainya macam, bagi saya bencana ini tidak akan sehebat sekarang dan mungkin akan dikurangi jumlah korban yang ada. Jadi satu hal, ada kelalaian, pengabaian terhadap peringatan yang diberikan oleh BMKG. Nah, kita kembali pada penyebab banjir bandang yang akhirnya ada aliran kayu gelondongan yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu bahkan. Itu yang menyebabkan semakin parahnya kerusakan di desa-desa, jembatan, infrastruktur semuanya rusak karena adanya terjangan kayu-kayu gelondongan yang dibawa oleh arus sungai yang sangat besar ditambah lumpur-lumpur. Sekali lagi saya katakan, rusaknya daerah aliran sungai atau das itu menjadi penyebab dan terjadinya deforestasi hutan. Nah, orang sekarang berpikir deforestasi hutan itu sebabnya oleh siapa? Akhirnya mengatakan pembalakan liar dan sebagainya. Yang dipersalahkan justru pihak-pihak yang mungkin tidak tepat untuk dipersalahkan. Contohnya pengusaha hak pengusahaan hutan HPH misalkan. HPH itu sudah menerapkan tebang pilih atau hutan lestari. Nanti saya akan jelaskan seperti apa. Tapi akan sangat berbeda yang dilakukan oleh alih fungsi lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit. Ini problemnya. Kalau kita lihat video ini, betapa masifnya pembukaan hutan atau land clearing, hutan yang heterogen itu dibabat habis besar-besaran, semua dilakukan karena kelapa sawit membutuhkan ruang tanam yang bebas dari tanaman apapun. Dan ini jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan hektar di Indonesia. Artinya penyumbang terbesar rusaknya daerah aliran sungai atau deforestasi hutan di Indonesia adalah alih fungsi lahan menjadi kebun kelapa sawit. Hutan dialih fungsikan menjadi kebun kelapa sawit. Ini juga terjadi mulai Orde Baru dan parah setelah reformasi adalah di era Zulkifli Hasan menjadi Menteri Kehutanan. Bayangkan, hutan yang begitu lebat dengan vegetasi yang begitu beragam, keanekaragaman hayati dibabat habis land clearing untuk perkebunan kelapa sawit. Saya tahu karena saya pernah terlibat 25 tahun yang lalu untuk melakukan land clearing dan penanaman kelapa sawit. Saya akui saya pernah berkontribusi meskipun sekecil sebagai pegawai rendahan di sebuah korporasi besar tentang kelapa sawit. Itu memicu rusaknya hutan, hilangnya keanekaragaman hayati di hutan. Jadi sekali lagi, alih fungsi lahan kelapa sawit itu menjadi penyebab utama terjadinya deforestasi hutan di Indonesia. Dan jumlahnya bukan hanya di Sumatera, tapi juga di Kalimantan, kemudian di Papua, Sumatera, Sulawesi, itu jumlahnya jutaan hektar. Bahkan di Kalimantan, area yang tertutup hutan tinggal 20 sekian persen, sisanya habis. Di Sumatera parah. Di Taman Nasional Tisonelo misalkan, terjadi juga pencaplokan tanah oleh perkebunan kelapa sawit. Rakyat dikorbankan. Jadi tidak benar kalau pengusahaan hutan oleh rakyat itu dijadikan kambing hitam. Rakyat, penebangan oleh rakyat, paling hanya ranting-ranting kecil untuk kehidupan mereka. Tapi kalau pembukaan lahan kelapa sawit seperti tergambar dalam video ini,
itu benar-benar menghabisi semua tanaman di permukaan hutan, sehingga hutan yang heterogen dengan keanekaragaman hayati itu musnah, hilang, diganti dengan tanaman kelapa sawit. Nah, ada yang mengatakan atau membisiki presiden, tidak ada masalah hutan diganti dengan tanaman kelapa sawit, kan sama-sama hijau. Ini informasi yang sangat-sangat menyesatkan. Karakteristik hutan dengan vegetasi yang penuh dengan keanekaragaman hayati, sudah ada ekosistem yang tercipta di situ, itu sangat berbeda dengan monokultur kelapa sawit. Kelapa sawit itu adalah yang dikatakan pohon yang arogan, banyak membutuhkan air, dan dia tidak bisa hidup dengan tanaman-tanaman yang lain. Dia harus hidup sendiri dan akarnya tidak bisa menyimpan air. Ini yang sangat membedakan dengan jelas mengapa hutan dengan keanekaragaman hayati yang begitu beragam itu berbeda sekali dengan kebun kelapa sawit. Kelapa sawit bukan merupakan bagian dari hutan. Itu harus dicatat. Nah, kerusakan berikutnya apa? Penambangan. Sebagai contoh di Batang Toru misalkan, dibangun PLTA di sana. Dihancurkan semua hutan, dihancurkan demi PLTA. Juga ada pengusahaan kelapa sawit. Artinya perkebunan kelapa sawit dan pembangunan PLTA dan pertambangan yang lain, entah itu timah, emas atau apapun, itu merusak hutan secara signifikan. Dua hal inilah menurut saya yang sangat merusak hutan di Indonesia, atau dengan kata lain terjadinya deforestasi hutan yang sangat brutal di Indonesia. Mari kita lihat sekarang, apa hak pengusahaan hutan. Hak pengusahaan hutan itu diberikan pada korporasi, baik BUMN maupun swasta. Ini berbeda. Meskipun mereka juga melakukan penebangan, tapi mereka menetapkan yang namanya sistem silvikultur, yaitu metode pengelolaan hutan lestari, seperti sistem tebang pilih tanam Indonesia atau TPTI, di mana hanya pohon-pohon tertentu yang telah mencapai diameter atau umur tertentu, misalnya 50 cm atau 40 cm ke atas yang boleh ditebang. Sedangkan pohon inti dibiarkan tetap tumbuh dan menjamin regenerasi hutan di masa yang akan datang. Nah, ini mengkoreksi apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 4 DPR RI. Dia mengatakan pohon dengan diameter 1,5 meter atau lebih ditebangin, pohon besar. Justru sebetulnya dalam manajemen pengelolaan hutan yang baik atau agroforestry, bahwa justru pohon-pohon dengan diameter yang besar ini yang harus ditebang. Karena apa? Kalau terjadi kelapukan justru akan merusak tanaman-tanaman sekitarnya. Nah, penambangan kayu dengan diameter 40-50 cm ke atas ini, itu dibarengin dengan penanaman kembali atau reboisasi untuk menggantikan tanaman yang lain. Sedangkan tanaman dengan diameter lebih kecil dibiarkan tumbuh dan tidak merusak keanekaragaman hayati di sebuah hutan. Artinya kalau kita lihat dan kita maknai sistem silvikultur, tujuannya adalah untuk mengurangi dampak penebangan liar secara besar-besaran dan menjaga kelestarian produksi serta keanekaragaman hayati atau vegetasi dan ekosistem hutan. Nah, ini ingin saya sampaikan setelah saya membaca banyak literasi, bahwa harus kita berikan masukan kepada pemerintah bahwa hati-hati membuat seleksi penutupan hutan. Hutan yang penebangan liar, yang seperti alih fungsi lahan untuk penambangan atau untuk untuk bahan baku kertas atau apanya, itu harus mulai dihindari. Tapi untuk pengusahaan hutan lestari dengan sistem silvikultur itu harus dipertahankan, itu untuk regenerasi hutan
yang baik. Jadi manajemen agroforestry harus tetap dilakukan, itu tidak melakukan perusakan hutan, malah menjaga sistem vegetasi, sistem ekologi di hutan. Sahabat Indonesia, dari penjelasan tadi jelas kita harus akui bahwa pemerintah harus selektif, harus hati-hati menentukan langkah berikutnya. Langkah koreksi jelas harus dilakukan. Yang jelas saya katakan, pemerintah harus introspeksi diri bahwa selama ini yang memberikan izin perubahan tata ruang atau alih fungsi lahan dari hutan atau HPL menjadi perkebunan kelapa sawit atau pertambangan itu juga pemerintah. Dan dua kegiatan perusakan hutan ini yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan di Indonesia semakin brutal, dan deforestasi itu disumbang oleh dua kegiatan ini. Sedangkan untuk penebangan hutan dengan menggunakan sistem tebang pilih atau sistem tebang pilih tanam Indonesia TPTI dengan menggunakan konsep hutan lestari itu sebetulnya tidak ada masalah. Justru itu didorong sehingga ada regenerasi dalam manajemen pengelolaan hutan di Indonesia. Ini saya sampaikan agar tidak terjadi simpang siur. Tugas kami adalah melakukan edukasi publik agar kita mengerti apa penyebab bencana besar di Pulau Sumatera, dan kita berharap tidak terjadi lagi di daerah yang lain. Saya kira itu ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, sahabat Indonesia. Kita bertemu kembali dalam edukasi publik dari Anak Bangsa Channel. Sampai jumpa.